warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa kembali dengan Mr. Tem yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam ya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat ora. Edisi siar langsung bertempat di kampus 1 Taklim Ma'rifat Gresik Palung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah setelah ketemu dengan guru mutlak. Lanjutannya adalah tentang mentoring adaptasi dengan alam kemutlakan. Ya, yang diuraikan Mr. TM beda ya dengan yang diuraikan orang lain ya. Ini mutlak, bukan benar, bukan baik, bukan positif, bukan halal, bukan alim, bukan pintar, bukan. Mutlak. Lihat di rumus matematika, apapun dibandingkan mutlak sama dengan 0, atau apapun dikalikan mutlak sama dengan mutlak. X per tak terhingga sama dengan limit 0, dan X kali tak terhingga sama dengan tak terhingga. Di situ ada dua kutub antara ada dan tiada. Nah, itulah praktek dari la ilaha baru akan ada illallah. Maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat mutlak. Tapi mutlak itu tidak akan hadir, tidak akan ada selama masih ketutupan dengan dirimu yang relatif. Artinya, kita mesti lenyapkan dulu seluruh relativitasan kita, barulah yang mutlak itu hadir. Makanya, kenapa kok nggak pernah ada yang menerangkan tentang mutlak? Karena mereka masih relatif. Yang dibahas cuma apa? Benar, baik, sopan, alim, pinter, keramat, dan sebagainya. Tapi nggak pernah ada yang membahas mutlak. Karena alamat Tuhan itu adalah maha mutlak, makanya selalu ya, yang berhubungan dengan Tuhan selalu unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Dia beda dengan makhluk, beda dengan akalmu, dan sebagainya. Nah, tadi X per tak terhingga sama dengan 0, atau X kali tak terhingga sama dengan tak terhingga. Hanya ada antara 0 dan mutlak. Maka relatif nanti akan hilang dengan sendirinya. Tapi begitu kau ada atau relatif, maka mutlaknya nggak ada. Begitu relatif telah lenyap dari dalam dirimu, maka mutlak itu hadir. Tapi ini mutlak. Ibaratnya kau atau apapun berhampiran dengan yang mutlak, jika tidak memakai teknik, terbakar lenyap itu. Betul Pak? Betul. Contohnya, yang bisa sampai kepada matahari adalah sinarnya sendiri. Yang sampai kepada Allah adalah cahayanya sendiri. Apapun nggak sampai pada Tuhan, kecuali sinarnya sendiri. Sinar itu kias akan gelombang grade dari mutlak, naik sampai dengan maha mutlak. Jadi kita tidak lagi membahas ilmu yang relatif. Wah, sudah ketinggalan kereta itu kalau ilmu relatif ya. Itu ilmunya anak-anak ya, ilmu relatif. Makanya nggak pernah ada yang membahas tentang mutlak, kriterianya, metodologinya, sistemnya, nggak ada. Makanya baru Mr. TM yang menerangkan ini, metodologi metafisika tasawuf Islam. Nah, itu kerjanya Mr. TM ya. Nah, ini meneruskan proyeknya guru kami, seorang profesor doktor jenderal kimia nuklir dan sebagainya. Itu guru kami. Nah, karena ini berbeda sekali ya, secara rumus, hukum, prinsip, variabel, dan sebagainya, beda antara relatif
dibandingkan relatif itu ada nilainya. X per Y sama dengan M atau P atau apapun itu ada nilainya. Relatif bisa dibandingkan dengan relatif, ada nilainya, ada pembandingnya. Baik, ada lebih baik, ada lebih baik lagi, ada lebih baik lagi. Tapi kalau baik dibandingkan dengan maha baik, maka nilainya sama dengan 0. Ya. X per tak terhingga sama dengan 0. Cek matematika. Artinya seluruh kerelatifan jika dibandingkan dengan mutlak nilainya sama dengan 0. Walaupun telah ketemu mutlak, guru yang mutlak, adaptasinya itu super duper tinggi. Sangat tinggi ilmiahnya dan sangat keras disiplinnya. Makanya tidak ada jalan lain. Kau nggak mungkin bisa lewati jalan itu. Kecuali ikuti flow-nya yang diwariskan atau diajarkan oleh gurumu. Teori tadi yang ilmiah yang saya sampaikan sering ya, itu mengantarkanmu kepada pilihan akan guru itu yang mutlak, mana penerangannya, mana kajiannya, mana ilmiahnya, mana nalar bagaimana dan sebagainya. Akhirnya kamu bisa simpulkan, oh, hanya Mr. TM yang menerangkan guru mutlak. Dan itu sangat ilmiah, logik, dan bisa dimengerti mudah. Maka logikanya, hanya gurunya Mr. TM lah yang mutlak itu. 1. Tapi habis itu, kau mesti masuk ke metodologi mutlak. Metodologi waris. Yaitu kau akan dibekali syarat rukun, jalur jalan, dan teknik caranya. Itu namanya ilmu tarekat. Nah, tarekatnya masih jalur yang waris. Kalau yang palsu abal-abal, wah, nyampe kuburan itu nanti. Kesasar ke mana-mana. Nah, tadi ya, metodologi itu isinya adalah syarat rukun, jalur jalan, dan teknikal atau caranya. Itu ilmu tarekat. Lanjutnya lagi adalah sistem yang mutlak. Itulah adaptasi dengan ilmu hakikat. Nggak ada cerita hakikat kalau nggak lewat sistem, bro. Sistemik di sini itu ada, yang itu mutlak. Siapapun orangnya, walaupun telah ketemu guru mutlak, telah ketemu tarekat yang waris mutlak, tapi jika tidak adaptasi dengan sistem mutlak, berakhirnya pun pasti juga akan zong besar. Lihat kalimat Nabi. Jembatan nyebrang ke akhirat itu sampai makrifat itu ada, yang disebutnya jalan lurus atau jalan pintas, jalan memotong, jalan cepat, yang dirupakan jembatan kiasnya. Tapi walaupun ada jembatan itu, tapi terbuat dari apa kiasnya? Rambut dibelah 7, nggak mungkin bisa dilewati manusia. Makanya siapapun manusianya, biarpun orang pintar, orang kaya, orang sakti, nabi atau siapapun, nggak pernah bisa nyebrang kecuali yang seorang Nabi Muhammad pun memakai unsur mutlak juga, yaitu yang disebutnya dengan al-buraq. Dan juga ada adaptasi teknikalnya, yang cerita sejarah menyampaikan adaptasi seorang Nabi Muhammad walaupun telah tertanamkan alat itu, butuh adaptasi teknikalnya selama 13 tahun. Itu Nabi yang paling sempurna. Ternyata butuh waktu 13 tahun untuk bisa mi'raj. Nah sekarang, apalagi orang yang bukan Nabi, betul nggak? Apalagi nggak pakai alat itu, sudah nggak mungkin. Makanya kata Nabi, nggak ada yang bisa selamat lewat Shiratal Mustaqim itu, kecuali orang-orang yang mendapatkan syafaat. Ada yang merangkak, berjalan, berlari, dan cepat kilat. Cek itu kalimat Nabi, betul apa enggak? Hanya yang mendapatkan syafaat. Nah, gimana kamu mendapatkan syafaat? Kamu belum punya guru rohani.
Sahabat Nabi, kenal tak sama Nabi? Sahabat Rasul Muhammad, kenal tak sama Rasul Muhammad? Bullshit. Nggak ada hubungan. Kau nggak kenal Nabi Muhammad atau Rasul Muhammad pun nggak kenal dirimu. Itu namanya harap yang tak sampai atau pungguk merindukan bulan, ya. Berandai-andai, berhayal-hayal, diharap-harap, ditunggu-tunggu. Seandainya umpamanya, andai kata, ya mudah-mudahan, nah nggak akan sampai. Itu harus ada ikatan keilmuan, kerohanian yang sanad keguruannya itu bertali antara murid dan gurunya. Bagaimana orang mau memperdulikan kau sementara tidak ada di dalam sistem? Kau nggak ada hubungan, kau nggak ada keterikatan, kau nggak ada keterkaitan. Kemudian kau minta tolong, bagaimana itu orang bisa dijamin menolongmu? Itu perkara bukan di dunia ya, tapi di alam lain, di akhirat. Nah, dari dunia manusia bisa nyebrang ke akhirat, berlapis-lapis akhirat, bahkan sampai di ujungnya akhirat, ma'rifatullah. Nah, di dunianya saja kau nggak kenal, betul nggak? Apalagi di akhirat, bro. Lucu apa julu? Lucu. Cek kalimat Nabi. Nggak akan kau kenal Allah di akhirat sebelum kau kenal Allah di dunia. Nggak akan kau sampai ke surganya Allah di akhirat sebelum kau ketemu surganya di dunia. Mimpi kau masuk akhirat itu ya. Bullshit. Kalau kau nggak ketemu Tuhan yang di dunia, mana mungkin kau sampai pada Tuhan yang di akhirat. Kalau kau nggak ketemu nomor handphonenya, gelombangnya, dan channelnya, mana bisa kau bisa terhubung dengan Allah di ars. Ya demikian ya. Walaupun kau telah ketemu guru mutlak, artinya gurunya Mr. Tem, kau telah berguru, lanjutannya kau mesti ada adaptasi dengan sistem yang mutlak yang tidak kau tawar. Kau nawar itu kan apa? Akalmu relatif, nggak menjangkau. Makanya kau nggak bisa tune on, nggak bisa loading up, nggak bisa. Makanya sering banyak orang itu memaklumi diri sendiri dengan zona nyamannya masing-masing, itu keliru. Mutlakanlah sistem gurumu. Sudah, ikuti mentoringnya tanpa banyak berpikir. Sami'na wa ata'na, kata Sayyidina Abu Bakar. Sudah, ada sistem ketuhanan yang mutlak. Nah, setelah teori ilmiah, metodologi waris, dan sistem mutlak, sistem inilah adaptasi di hakikat. Sistem itulah ibadah. Barulah nanti akan muncul resultante, yaitu ma'rifatullah, yaitu gaya syariat dan gaya hakikat yang maksimal melewati batas ambang dua-duanya. Maka muncullah gaya baru atau resultante atau sintese. Itulah ma'rifat. Maka bohong kalau ada orang cerita ma'rifat kalau nggak lewat hakikat, juga kalau nggak lewat syariat. Bukan syariat agama loh ya, saya bilang syariat. Karena seluruh nabi dan seluruh rasul ternyata di awal-awal tidak ada yang bersyariat agama, tapi mereka bersyariat, yaitu budi pekerti, dengan akhlakul karimah, sopan, pekerja keras, jujur, suka menolong, hormat, dan sebagainya. Itulah syariat. Nah, makanya beda dengan syariat agama ya. Dan ma'rifat itu adalah buah resultante ketika dua gaya itu saling ketemu, membentuk gaya baru. Jadi kalau orang bersyariat saja, nggak mungkin bisa ma'rifat. Atau orang berhakikat saja tanpa syariat, pasti sesat itu. Ngelono ke jin-jin randu dikiranya malaikat Jibril nanti ya. Bantan sakarmu bro, sakarmu ya. Karena nggak mungkin bisa kau bantah. Cocotmu pasti terdiam kalau dengar uranya Mr. TM yang ini ya. Nah, adaptasi dengan mutlak itu kalau nggak hati-hati
akan terbakar lenyap. Bisa dipahami gak ini? Jadi ini perlu teknik tinggi. Beda kalau relatif berhampiran relatif bisa. Relatif berhampiran dengan relatif lain bisa. Tapi kalau relatif berhampiran dengan mutlak, walaupun gelombangnya, kalau nggak hati-hati, terbakar, kau lenyap, terlempar dari orbit. Karena apa? Kau akan ketemu turbulensi tinggi, yaitu kau akan ditempa, diproses dengan nur itu. Kau akan dikondisikan, disiapkan untuk berhampiran dengan yang mutlak itu sendiri. Nah, contohnya begini. Ini bukan lagi akal ya, ini bukan kapasitas akal. Akal itu baru sempit, terbatas, dan nggak bisa menjangkau alam ketuhanan yang mutlak, nggak bisa. Akalmu relatif, akalmu kapasitasnya rendah, ya, kualitasnya pun rendah ya. Logika begini, seumpama kapasitas akalmu itu hanya sebesar volume gelas ini. Nah, ketika kau akan menampung air hujan yang deras dari langit selama 5.000 tahun, tapi kau pakai alatnya pakai ini sebatas ini, dapatmu seberapa? Ya segelas ini, bro. Padahal mestinya ketika kau mulai berhampiran dengan yang mutlak, guru mutlak, kau menyerap kemutlakannya, betul nggak? Betul. Jika wadahmu saja masih relatif, wah, meletek ini kalau jika kau paksa untuk menerima volume yang melebihi dari kapasitas gelas, betul nggak? Betul. Dimasukkan tekanan tinggi ke gelas, pecah nggak gelas ini? Pecah. Pecah. Akalmu menakan kececeran otaknya, betul nggak? Betul. Itu ada adaptasi khusus ya. Padahal secara teori yang sampai kepada mutlak pasti memakai unsur mutlak juga. X kali tak terhingga, maka hasilnya atau adaptasinya menuju yang tak terhingga. X relatif sampai double kapanpun nggak akan pernah bisa sampai kepada yang mutlak, betul? Betul. Manusia manapun jika tidak ada faktor Tuhan yang di dalam dirinya, maka sampai jungkir balik jengkang jengking double pun nggak sampai Tuhan. Bantahan cocot, ini bukan teori lagi ya, bahasa praktikal, technical dan applicated. Ya, kalau cocok teori mikir. Ini bukan saatnya kamu tampil di sini ya. Yang ahli teori mikir. Ya, bikin kotor pemandangan aja ya. Kotor pemandangan. Mata saya nanti ya, ketutupan kayak gitu kan jadi jijik pemandangan saya ya. Mata saya yang indah ini jadi ngelihat muka-muka busuk-busuk kotor-kotor. Buang saja sudah ya. Tanpa pandang bulu ya. Sudah enggak, sikat saja. Nah, kau kan relatif manusia, akalmu relatif. Ketika telah ketemu baiat dengan unsur mutlak, ada adaptasi tinggi super khusus ya, agar kau tidak terbakar, kau tidak larut, kau tidak lenyap, kau tidak terlempar dari orbit. Itulah mentoring daripada adaptasi mutlak itu sendiri. Sedikit yang bisa selamat, bro. Makanya kata kakek guru saya, sedikit yang sampai bisa seberang, yang bisa sampai seberang. Demikian juga disampaikan oleh baginda Nabi. Hanya sedikit yang selamat ya, lainnya banyak berguguran masuk jurang kembali ya. Padahal mereka masuk jurang ya. Sudah ketemu jembatan itu belum? Sudah ketemu. Sudah berusaha lewat gak? Sudah berusaha. Tapi jatuh pula kan gitu. Nah, banyak yang ketemu uranya Mr. TM. Wow, exciting ya. Terwow, terkiwir-kiwir dengan bahasa ilmiahnya Mr. TM. Sebagian ada yang baiat. Sebagian pula ada yang terlempar kembali ke habitatnya ya. Sebagian lolos ketemu disiplinnya. Sebagian pun lolos ketemu kuantumnya. Dan sebagian pun sampai pada ma'rifatnya. Ini logik ya. Jadi kalau ada orang yang belajar ilmu tarikat yang sama dengan tarikat Mr. TM ini, gurunya sama, kalau dia belum ketemu ma'rifatullah, jangan salahkan sistemnya, bro. Koreksilah adaptasimu dengan sistem itu sendiri. Mr. TM bisa, kamu nggak bisa. Betul nggak? Betul. Lagi-lagi saya lihat ya, teori ilmiah, metodologi waris, sistemnya mutlak,
Ini mesti adaptasi khusus. Mutlakan dulu sistemnya. Nah, apapun, air manapun ya, kalau digodok, dipanaskan, di tanur atau reaktor atau apapun, ditunggu atau apa itu, pasti lama-lama panas dan matang mendidih, betul nggak? Betul. Itu hukum. Kalau ada air dipanaskan, ya memakai standar api tertentu lah ya, kemudian nggak mendidih, itu ada yang aneh, betul nggak? Kok sampai air itu nggak matang, berarti ada yang aneh. Ternyata kau lari dari pertempuran ini kak. Lucu-lucu ya. Banyak orang yang ketakutan dengan kawah condro di muka prosesnya dalam adaptasi dengan gurumu itu sendiri. Lari itu ketakutan. Katanya gurumu hebat. Katanya gurumu tiada tolok bandingnya. Katanya gurumu itu just the only one. Kenapa kau lari? Katanya tarekat itu tarekat yang waris dan sebagainya. Kenapa kok kau lari? Ketakutan, sembunyi di kandang-kandang ya? Betul. Bikin malu saja kau. Makanya kata guru kami, semua sudah ayah kasihkan. Senjata dikasih, peluru dikasih. Giliran ada musuh di pertempuran, senjata ditaruh, peluru ditaruh, lari terbirit-birit. Alamak, bikin malu saja itu ya. Cemana lawak cakap ini? Itu bagian dari proses. Padahal apa? Iman seseorang itu akan bertambah seiring dengan bertambah ujian. Lah kenapa ujiannya malah kau lari, kau hindari? Kau nggak naik kelas bro. Makanya Mr. TM dakwah ini kayak nggak ada lawannya ini ya, nggak ada pembandingnya sama sekali. Makanya jenuh ini. Nggak ada pembandingnya sama sekali bang. Di mana-mana orang cakap teori, kita praktek ya metodologi jauh berbeda. Kita bilang ilmiah, mereka bilang relatif. Kita bilang mutlak, mereka nggak ngerti. Mending aku biar ada burung ya, biar ada kesibukan sedikit daripada ngajar orang tolol kayak dia. Tolol sentolo ya dia. Keep smiling and glowing ya. Gak nyambung, itu gak penting ya. Yang penting kau ketemu dengan Mr. TM ya. Nah, makan itu uren ilmiah Mr. TM. Bantah kalau bisa ya. Dari mengukur, menimbang, menganalisa uren ilmiahnya Mr. TM, kau mesti akan tahu ini kalimat berbobot apa enggak, ada isinya apa enggak, ini mutlak apa enggak, ini ilmiah apa enggak. Demikian terang benderangnya. Sampai Mr. TM itu bawa bercandaan itu loh, masih di atas ya orang serius ya, orang goblok-goblok gitu ya. Bercandanya Mr. TM itu masih di atas kepalanya orang bodoh-bodoh itu, betul gak? Yang serius-serius itu. Karena logik tinggi bro. Mereka masih pegangan ini, bacaan, wah teori, diskusi, wah. Makanya setiap yang WA Mr. TM kalau mau nanya-nanya, nggak akan dijawab bro. Nggak ada waktu. Dan nggak penting. Ya nggak penting. Kau sesat pun nggak masalah bagi kami, betul nggak? Derita lo. Tapi kalau mau belajar, sini kau. Bawa gula, beras, terus sama kemenyan, ya, sama cuan. Terus ke sini kau sungkem sama Mr. TM, pijitin Mr. TM. Harga dirimu taruh di kakinya sini ya. Ayo kau berani gak? Harga dirimu bro. Statusmu, egomu, taruh sini ya. Betul gak nanti? Di sini saya suruh masak, belanja, cuci piring, ayo. Jenggotmu cukur, kalau berani ya. Jubahmu dibikin kain lap. Kain lap itu, kain pel itu ya. Bantu cuci di sini. Itu. Di sini tentang perang melawan ego, harga diri, status, latar belakang. Bullshit itu semua. Ketika ada relatifmu, Tuhannya nggak muncul. Bukan Tuhannya nggak ada. Dia ada, tapi ketutupan relatifmu, gerhana dalam dirimu. Makanya mana ada orang menceritakan metodologi sistemik akan ma'rifatullah? Nggak ada. Karena mereka cuma ilmu teori, tidak sampai. Makanya nggak ada yang menerangkan
bagaimana gambaran jalan menuju ujung, betul nggak? Nggak sampai mau diapain. Alamak, demikian ya. Jadi setelah ketemu uran-uran Mr. TM, masuk baiat tarikatnya yang sama dengan gurunya Mr. TM, lanjutannya adalah mentoring adaptasi dengan gelombang mutlak. Itu luar biasa dahsyat ya. Bagaimana nggak dahsyat ya, kata Nabi, di atas langit duniamu ada 7 lapis langit lagi. Bagaimana kau di dunia bisa menembus akhirat berlapis-lapis? Itu bukan akal. Itu bukan dunia, bro. Dan itu kau buktikan sekarang, bukan nanti. Ayo cocot. Bisa kau buktikan, terangkan itu. Bagaimana kau di sini stasionermu menembus akhirat, menembus alam kerohanian, mi'raj ke Allah Ta'ala. Cocot, kau bisa. Kalau kamu atau bisa atau nggak bisa, jangan panggil aku Alek ya. Karena nama aku Mr. TM ya. Jangan panggil aku Jonathan atau Steven, betul nggak? Atau Leonardo, gak cocok. Ini Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Oke guys, ngeri-ngeri sedap. Ikuti channel YouTube Taklim Arifat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita bangun channel ini sama-sama biar dunia jombol-jombol dengan uraiannya Mr. TM ya. Kayak orang kesetrum gitu ya. Nah, kita bongkar dogma-dogma yang pembodohan itu ya. Agama adalah ma'rifatullah yang mesti lewat metodologi yang jelas, gurunya jelas, jalannya jelas, semua sistemik, dan ada garansi di situ ketika kita telah ketemu dengan guru Rasulum min anfusikum. Bantan sakarmu ya. Tuhan ada wujudnya. Itu terwakil dengan sifat wujudnya. Rasulullah pun ada zaman ini. Lihat di At-Taubah 128. Berhubungan dengan Allah mesti lewat wasilah. Lihat di Al-Maidah 35. Untuk bisa sampai ke Allah Ta'ala mesti mi'raj. Nah, itu ada tekniknya, ada caranya, ada syarat rukunnya. Ada siratal mustaqim. Yang itu tidak pernah dikupas oleh orang lain secara ilmiah. Tapi Sami Setem itu mainan, candaan hari-hari. Kenapa? Dimensi kami di atasnya mereka, bro. Ya Pak Kak? Oke. Keep smiling. Dan jangan lupa wajah yang glowing. Karena ini tidak penting ya. Oke guys. Ngobrol sana sini nggak penting. Tapi kau pasti akan terkiwir-kiwir jatuh hati sama orang namanya STM. Oke, suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.